Mahasiswa KKN UPR bersama kelompok tani Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, menggelar diskusi sekaligus uji penetapan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B bersama Pemkab Kotim yang dilaksanakan di Balai Desa Lampuyang pada Kamis 4 Agustus 2022. Video, Cok. Yang saat ini dihadiri oleh Pak Sekda, yang saya hormati Pak Kades. Kegiatan uji penetapan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B yang digelar bersama kelompok tani Teluk Sampit dimulai dengan pemaparan perda lahan pertanian berkelanjutan dan dilanjutkan dengan diskusi dengan petani untuk membahas persoalan banjir yang merendam lahan pertanian di wilayah Teluk Sampit beberapa bulan terakhir. Asisten 2 Bidang Administrasi, Perekonomian, dan Pembangunan, Sekretaris Daerah atau Setda Kota Waringin Timur, Alang Arianto menjelaskan, untuk penetapan perda lahan pertanian berkelanjutan, salah satu tahapannya yaitu melalui uji publik bersama masyarakat sebagai pemilik lahan pertanian. Kenapa perda lahan pertanian pangan berkelanjutan? Jadi salah satu ini tahapannya adalah uji publik. Artinya kenapa dilakukan uji publik? Karena lahan ini kan lahan masyarakat. Artinya kita minta dukungan dari masyarakat pemilik lahan agar proses perda yang akan kami lakukan bersama dinas teknis ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Permata Fitri, Sekretaris Dinas Pertanian Kota Waringin Timur mengatakan, untuk kategori jenis tanaman lahan pertanian berkelanjutan LP2B yaitu padi yang akan disahkan dalam peraturan daerah sehingga menghindari alih fungsi lahan pertanian di Teluk Sampit. Kalau untuk yang lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, perda LP2B ini kan tanaman pangan. Nah kebetulan fokusnya di Desa Lampuyang, khususnya Kecamatan Teluk Sampit ini adalah tanaman padi ya. Nah itu yang akan kita inginkan masuk ke dalam fokus untuk di perda LP2B nanti. Sehingga tanaman padi yang ada di sini, tanaman pangan khususnya padi itu tidak beralih fungsi ke komoditas lain. Di tempat yang sama, M. Rijaya Putra, Kabid Tata Ruang Kotim juga mengatakan, untuk wilayah lahan pertanian yang sudah mengalami alih fungsi lahan akan dikembalikan ke fungsi asal. Selain itu, ia juga menegaskan, berdasarkan peraturan daerah, untuk alih fungsi lahan sendiri dapat dikenakan sanksi, di antaranya mulai dari sanksi teguran hingga sanksi pidana. Di peraturan daerah itu sudah diatur. Jadi kalau ada alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi ini macam-macam sanksinya. Pertama, sanksinya itu berupa sanksi administratif, teguran, peringatan, kemudian sampai ke ini ada pidana juga. Jadi, tapi kita harapkan nanti sanksi pidana itu tidak sampai diterapkan. Kemudian pada kesempatan itu juga, Kades Lampuyang Muksin mengatakan, pihaknya sangat mendukung wacana pemerintah dalam menyusun peraturan daerah untuk penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Sehingga harapannya ke depan dapat membantu mengatasi persoalan yang dihadapi petani, khususnya di Desa Lampuyang. Maka dalam hal ini kami sebagai Kepala Desa Lampuyang mendukung penuh kepada program tersebut. Pemerintah akan segera mungkin artinya bisa direalisasikan. Untuk Desa Lampuyang sendiri ada berapa kelompok taninya, Pak? Kalau untuk Desa Lampuyang itu jumlah kelompok tani dengan jumlah 73 kelompok dengan luasan 8.000 hektar. Perlu diketahui, berdasarkan data yang disampaikan Kades Lampuyang, untuk jumlah kelompok tani di desanya ada 73 kelompok dengan luasan mencapai 8.000 hektar. Sementara itu, Fardoari Raketno, Ketua Kelompok KKN 59 UPR mengatakan, dirinya sangat mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan petani. Mengingat salah satu tujuan dari pengabdian kuliah kerja nyata, selain untuk menggali potensi yang ada di desa, namun juga turut melibatkan diri dalam pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya seperti yang telah dilaksanakan, yaitu berdiskusi dalam uji publik penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Dari Lampuyang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Fardoari Raketno melaporkan.